Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast, perkenalkan nama saya Yakuti Madina. Kali ini saya akan menemani kalian semua dalam podcast hari ini. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Dan ini adalah salah satu tenaga keperpustakaan yang baru-baru saja mendapatkan juara 3 dalam acara HUT Apusi tahun 2023. Tanpa basa-basi, langsung saja kita sambut Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Andriani. Di sini saya sebagai staf perpustakaan bagian teknis di SMA Negeri 6 Berau. Ya, terima kasih untuk Mbak Reni yang sudah menyempatkan waktunya dan berkenan untuk datang di podcast SMA Negeri 6 Berau. Sama-sama. Gimana nih kabarnya Mbak Reni? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah baik ya. Untuk kesibukan akhir-akhir ini apa ya kalau boleh tahu? Kesibukan saya selain sebagai staf perpustakaan, saya juga ibu rumah tangga dengan 4 anak. Oh, 4 anak ya? Oh, Alhamdulillah. kelihatan masih single gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut aja ke yang topik pertama dalam pemenang juara 3 lomba mendongeng ya. Itu kalau boleh tahu dalam acara apa sih? Kemarin saya meraih juara 3 dalam acara HUT Atpusi, Semarak Literasi HUT Atpusi Kabupaten Berau. Oh iya. Ya, kalau boleh tahu ya, Atpusi itu apa sih? Atpusi adalah singkatan dari Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah. Oh, itu yang diikuti oleh petugas atau tenaga perpustakaan iya. aja. Oh iya. Khususnya memang untuk tenaga perpustakaan sekolah. Jadi Atpusi itu komunitas yang menaungi tenaga perpustakaan sekolah di seluruh Indonesia. Dan itu perwakilan satu orang satu gitu Ya, dari sekolah. Kebetulan saya mewakili SMA 6. Dan alhamdulillahnya juara gitu ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mungkin langsung saja kita ke pertanyaan-pertanyaan ya. Oke, ini pertanyaannya nggak berat kok. Jadi santai aja kita. Siap. Kita di sini santai ya. Pertanyaannya, kalau boleh tahu nih ya Mbak, bagaimana persiapan lomba sampai hari H pelaksanaan lombanya? Persiapan apa aja yang disiapkan ya? Sebelum mengikuti lomba, saya mempersiapkan skrip ceritanya dulu. Skrip cerita. Tentunya yang sesuai dengan ketentuan lomba, yaitu kita diminta untuk membawakan sebuah cerita fabel. Cerita fabel itu yang dekat dengan kehidupan anak-anak agar mudah dipahami oleh anak-anak. Itu ceritanya dibuat sendiri atau boleh cari referensi dari mana gitu? Saya sudah bertanya ke Dewan Juri dan ceritanya itu boleh mengambil dari Google, hanya karena yang dinilai katanya bukan ceritanya tapi cara membawakannya. Oh, cara pembawaannya. Dan ini Mbak Reni buat sendiri atau dari ini? Kebetulan saya ambil ceritanya dari YouTube. Oh, dari YouTube. Cuma pembawaannya saya bawakan sendiri. Selain menyiapkan skrip, saya juga menyiapkan beberapa properti. Properti itu seperti alat bantu untuk bercerita. Seperti apa nih contohnya? Saya kemarin membawa gambar pohon pisang karena cerita saya itu berkaitan dengan monyet. Oh iya. Kalau tidak salah judulnya itu Persahabatan Kura-kura dan Monyet yang Rakus. Jadi cerita saya itu memiliki pesan moral. Nah, kisah fabel itu adalah kisah yang memiliki pesan moral yang mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi dia dekat dengan kehidupan anak-anak. Jadi saya membawakan cerita persahabatan kura-kura dan monyet yang rakus. Saya menyiapkan beberapa properti seperti pohon pisang, gambar monyet, agar cerita saya menjadi lebih hidup. Iya. Dan juga kan pasti anak-anak itu lebih tertarik dengan ada yang kayak seperti gambar-gambar yang berwarna gitu kan. Iya. Dan kira-kira ada nggak sih hambatan atau tantangan dalam mengikuti lomba ini? Tentu saja ada. Oh iya, jelas ada dong pastinya. Tantangan untuk mengikuti lomba mendongeng yaitu selain kita harus menyiapkan skrip dan menyiapkan properti,
kita juga harus pandai berimprovisasi dalam membawakan cerita improv. agar cerita itu bisa menarik penonton untuk mendengarkan. Ya biar nggak monoton Ya. gitu ya. Suara pun harus lumayan keras agar terdengar karena kan penontonnya lumayan banyak. Banyak. Nah, itu juga selain itu kita harus menghafal karena lomba itu diberi ketentuan Ya. dalam waktu 10 menit itu tidak boleh lebih. Kita harus membawakan cerita yang menarik Ya. dengan improvisasi yang tepat dan cara kita membawakan properti itu juga harus tepat dengan cerita dan ceritanya pun harus runut, tidak boleh berantakan. Dari awal sampai akhir itu harus runut gitu. Harus ya sesuai lah sesuai. ceritanya, ya. Iya. Selain tantangan waktu, Iya. ada lagi yaitu kita karena di sini cerita yang dibawakan ada cerita fabel, yaitu cerita yang dekat dengan hidup anak-anak. Lalu dia lebih biasanya kan yang cerita yang dekat dengan kehidupan anak-anak itu ada cerita binatang. Jadi kita harus bisa menirukan suara-suara binatang dan itu menurut saya sangat sulit sekali. Iya. Ya seperti itulah kurang lebih tantangannya. Ya tantangan lebih mungkin yang lebih beratnya itu mungkin dalam waktunya ya. Ya benar. Waktu yang singkat tapi harus sesuai sejalan Ya, dengan sempurna jadi, gitu. Otak kita itu harus bekerja cepat. Iya, Dituntut harus, untuk bekerja cepat, mengingat, improv dan harus ingat-ingat nih waktunya nih udah sampai mana. Karena kalau lebih katanya akan didiskualifikasi. Wah. Lumayan berat juga ya tantangannya. Selain itu pesaingnya juga lumayan banyak, yaitu sekitar 15 peserta dari 15 sekolah lain se-Kabupaten Berau. Itu dilaksanakan di mana itu tempatnya? Kemarin dilaksanakan di Gor Graha Pemuda. Oh, gitu. Dan motivasi apa sih yang ngedorong Mbak untuk pengen ikut lomba ini? Gitu? Motivasi saya sebagai staf perpustakaan tentunya, Ya. yaitu untuk menginspirasi orang-orang di sekitar saya, baik itu keluarga, anak-anak saya, teman-teman di sekolah, dan anak siswa-siswi SMA 6 Berau, agar berpikir literat, rajin membaca, karena kan sebelum menyiapkan cerita dan membawakan cerita itu kita wajib untuk membaca. Iya, karena kalau kita rajin membaca, kita juga memahami. memahami. Sebelum kita membawakan cerita, kita harus memahami dulu alur ceritanya. Iya. Jadi ya seperti itu. Selain itu supaya siswa-siswi SMA 6 Berau tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan. Karena di perpustakaan itu banyak hal yang bisa kita untuk meraih prestasi lah. Iya, melalui benar. perpustakaan. Kalau untuk harapan atau saran untuk kedepannya ini gimana? Ya, saran saya agar generasi muda, khususnya siswa-siswi SMA 6 Berau, itu sebaiknya mengisi waktu mereka dengan hal-hal positif. Benar. Mengukir prestasi. Iya. Dengan cara ya salah satunya datang daripada kalian nongkrong-nongkrong nggak jelas di mana, di sudut-sudut sekolah atau bahkan bolos, mending kalian datang ke perpustakaan. Banyak hal menarik yang bisa kalian gali di perpustakaan. Iya, selain tempatnya yang nyaman ya. Ya, betul. Banyak banget buku-buku. Kalian di sana itu malah bingung pengen baca yang mana, soalnya bukunya tuh lengkap banget Dan menarik. Iya. Kalaupun kalian mungkin belum tidak terlalu suka membaca, kan kadang nggak semua orang suka membaca. Iya. Banyak spot-spot menarik atau layanan-layanan perpustakaan itu bukan hanya buku saja, ada layanan permainan, banyak juga zona-zona perpustakaan yang kayaknya pantas dan menarik untuk kalian kunjungi. Iya. Seru deh pokoknya kalau kalian berkunjung itu sampai nggak inget waktu biasanya ya. Iya betul. Kalau kalian nggak suka membaca, bisa mengunjungi zona yang lainnya, misalnya zona multimedia. Kalian bisa menyalurkan bakat kalian, misalnya podcast, menyanyi, atau yang lain. Ada zona seni. Kalian misalnya berbakat untuk membuat prakarya. Iya. Bagi yang berbakat di bidang IT bisa mengunjungi zona IT. Atau kalian mungkin berbakat di bidang sains, ada zona sains. Jadi gak ada ruginya untuk berkunjung ke perpustakaan. Iya, jadi literasi itu nggak semata-mata cuma tentang membaca. Benar sekali. Literasi itu kan adalah
kemampuan, kecakapan kita untuk memecahkan masalah hidup. Jadi itu semacam motivasi diri kita gitu loh. Iya, iya, iya. Oke, kita sudah mendengar ya dari cerita dan pengalamannya Mbak Reni dalam mengikuti lomba mendongeng di HUT Apusi tahun 2023. Banyak banget sebenarnya yang bisa kita jadikan motivasi gitu. Benar. Contohnya seperti semangatnya Mbak Reni ini yang meskipun sudah berumah tangga, terus menjadi tenaga keperpustakaan SMA Negeri 6 Berau. Dan itu pasti sibuk banget dan Banget. harus benar-benar bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti lomba ini. Ayo kalian yang muda-muda harus lebih semangat lagi. Ayo dong, semangatnya anak muda. Dan mungkin itu saja podcast hari ini. Saya Akun Samadina. Dan saya Reni Andriani. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.